warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamo Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan masih melanjutkan keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa pesantren yang dibangun oleh Ali Rahmatullah sudah selesai. Bahkan di ujung Galuh menjadi perhatian karena banyak masyarakat yang kagum dengan pembangunan, terutama adalah masjid yang di ujung Galuh masih belum ada bangunan seperti itu. Oleh sebab itu, masyarakat ujung Galuh dan para tokoh-tokohnya sangat kagum dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Ali Rahmatullah untuk mendirikan pondok pesantren atau pasraman yang ada di ujung Galuh. Oleh sebab itu, karena santri-santrinya terus bertambah, baik dari Campa, dari Cina, maupun dari keturunan Arab dan Jawa, berbondong-bondong untuk mengaji atau mencari ilmu di pasraman yang dikelola oleh Ali Rahmatullah. Oleh sebab itu, para tokoh ujung Galuh saat itu, terutama Kanuruhan Lembusuro, Ki Bangkuning, dan Wiro Sarojo atau Ki Bungkul, sekarang posisi dari Ali Rahmatullah menjadi penting. Oleh sebab itu, karena dia sekarang ini sudah menjadi guru besar, guru yang memiliki banyak siswa, banyak santri, banyak murid. Oleh sebab itu, mulai saat itu, Ali Rahmatullah mendapatkan gelar baru, yaitu sebagai Syekh. Syekh artinya adalah guru besar. Sehingga sekarang penyebutannya adalah Syekh Ali Rahmatullah. Kemudian, bagi orang-orang Jawa, karena Ali Rahmatullah ini juga sebagai orang yang bisa melindungi para santri-santrinya dan orang yang diminta petunjuk dan dimintai untuk memecahkan berbagai macam persoalan dalam bidang agama. Oleh sebab itu, orang-orang Jawa menyebut bahwa Ali Rahmatullah itu sudah pantas menyandang sebuah sesuhunan. Nah, oleh sebab itu, mulai saat itu juga Ali Rahmatullah mendapatkan gelar, yaitu Sesuhunan Ampel. Oleh sebab itu, akhirnya dari kata-kata sesuhunan itu, maka disingkat dengan sebutan Sunan, yaitu Sunan Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dahulu, yaitu Sunan Ampel yang ada di ujung Galuh. Sekarang kita kembali ke Keling. Raden Bre Wirabumi atau Pangeran Bre Wirabumi yang berkedudukan di Keling, setelah melakukan sebuah apa yang telah ditunjukkan oleh orang tuanya, yaitu Raja Mojopahit, bahwa dirinya harus menguasai berbagai macam rahasia-rahasia yang ada di istana. Oleh sebab itu harus dilakukan orientasi, supaya pada suatu saat nanti kalau dirinya menggantikan sebagai seorang raja, maka dia sangat menguasai lorong-lorong bawah tanah dan pintu-pintu rahasia yang ada di istana, yang ada di Trowulan. Nah, sekarang posisinya dia sudah kembali dari Trowulan menuju ke Keling. Oleh sebab itu, dia banyak melakukan perenungan-perenungan. Dia banyak melakukan pertapaan atau bersemedi. Oleh sebab itu, pada suatu ketika dia bersemedi. Di dalam persemediannya ada niskolo gaib. Niskolo gaib yang berupa
dia melihat sebuah gapura yang tersorot oleh sinar matahari. Gapura itu nampak gemerlapan karena gapura itu terbuat dari emas, sehingga ketika terkena sorot sinar matahari, sehingga gapura itu semakin cemerlang cahayanya. Nah, kemudian di sekitar daerah yang ada gapura yang cemerlang itu, maka di sana banyak tanaman-tanaman, terutama di sana banyak pohon-pohon beringin. Tetapi tidak satu pun ditemui ada manusia. Pohon-pohon beringin yang begitu banyak dan diselingi dengan pohon-pohon yang lain. Tetapi ada satu pohon yang sungguh sangat aneh, di mana pohon ini akar-akarnya ada di atas, dahan-dahannya ada di bawah. Nah, pohon ini adalah termasuk jenis pohon beringin. Oleh sebab itu, pohon ini disebut dengan beringin sungsang, pohon yang terbalik. Setelah itu terdesir angin semilir, dan setelah angin itu meniup daun-daun yang ada di sekitar itu, maka tampaklah goyangan-goyangan dari dahan-dahan pohon-pohon yang ada di situ. Lalu terdengarlah sebuah suara yang gaib, suara yang aneh. Suara itu mengatakan, mereka berucap tentang pohon keabadian, aswata, yang akarnya di atas dan dahan-dahannya di bawah, yang daunnya adalah yang mengetahui Weda itu sendiri. Sehingga Berikertabumi terpana dengan seloka itu. Apa itu? Terus dia berpikir di dalam semedinya. Lalu setelah itu melihat sebuah kaca, sebuah cermin besar, yang mana cermin itu ternyata di dalam cermin itu menggambarkan juga pohon beringin sungsang tadi. Cermin itu nampak memancarkan cahaya yang begitu sangat jelas. Tidak lama kemudian juga terdengar suara yang bunyinya adalah dahannya menyebar ke bawah, dibesarkan oleh gunung. Benda-benda duniawi sebagai kuncupnya, akarnya menyebar ke bawah, menumbuhkan segala perbuatan di dunia manusia. Itu bunyinya. Berikertabumi di dalam persemediannya tadi itu mendapatkan wisik-wisik seperti itu. Pemirsa dimanapun ada berada, Guno itu apa? Guno itu adalah ilmu. Yaitu ilmu tentang sifat-sifat dasar alam. Bahwa alam ini mempunyai sifat-sifat dasar yang 3. Yang pertama, dasar-dasar alam itu dibangun oleh kebaikan. Tetapi juga dasar alam berikutnya adalah ada angkara. Dan dasar alam yang ketiga adalah kebodohan. Jadi di sini ada kebaikan, ada angkara, dan ada kebodohan. Itu adalah guna. Nah, guna yang ditunjukkan kepada Berikertabumi dalam semedinya, itu semuanya dianggap sebagai benda-benda duniawi.
pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada orang tua yang membawa tongkat berjalan tertatih-tatih. Kemudian Berikertabumi menyapanya. Rokoki, berhenti. Kemudian orang tua yang disapa itu menoleh. Kamu memanggilku? Benar, Ki. Aku memanggilmu. Aku ingin bertanya, Ki. Bertanya? Iya. Bertanya tentang apa? Aku ini ada di tempat apa? Kemudian, Rokoki ini siapa? Oh, jadi kamu bertanya. Berarti penglihatanmu masih belum awas. Aneh, dia ditanya, malah dia menanya. Akhirnya orang tua itu mengatakan, sekarang pejamkan matamu. Kemudian bayangkan kehadiran dari Siwa. Setelah itu, sentuhlah pusat dari cakra ajna dengan jempolmu. Yang dimaksud dengan cakra ajna itu adalah ini, yaitu daerah antara dua alis di tengah-tengah. Ini namanya ajna. Kemudian Berikertabumi seakan-akan jadi orang bodoh. Dia langsung memejamkan mata. Dan kemudian dia mulai fokus dan kemudian membayangkan tentang Siwa. Kemudian terjadilah gelap. Setelah itu dia mulai menyentuh ajna dengan jempolnya. Ternyata setelah dia menyentuh ajna dengan jempolnya, maka terlihat cahaya mulai ada. Setelah cahaya ini ada, kemudian muncul cahaya baru yang berputar-putar. Kemudian cahaya ini berjalan. Dan aneh, di dalam cahaya yang berjalan itu ada sosok manusia yang ada di cahaya itu. Dia orang yang berpakaian putih-putih. Kemudian perutnya agak besar. Dan tangannya yang kanan ada di depan dada. Sambil ada tasbih yang ada di tangannya. Kemudian yang ada di bawahnya ini adalah tangan kirinya. Sambil membawa kipas. Setelah itu dia mengatakan, aku adalah yang menguasai Nusantara ini. Aku yang menguasai Nusantara ini. Aku sekarang ini ada di Gunung Semeru. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin tahu, maka datanglah ke lereng Gunung Semeru. Setelah itu, orang ini lenyap. Nah, itulah sebuah peristiwa yang mana Berikertabumi melakukan persemedian, berkhawat, kemudian mendapatkan wisik-wisik seperti itu. Akhirnya Berikertabumi tidak tunggu lama, karena mendapatkan petunjuk disuruh datang ke lereng Semeru. Maka dia mengumpulkan dua orang yang selalu dimintai petunjuk, yaitu Sabdopalon dan Noyokengo. Kemudian mengajak dua orang pembantunya dalam bidang pemerintahan, yaitu Gajah Poro dan Haryo Bangah. Dia mengajak 4 orang. Di samping itu juga, akhirnya 4 orang ini membawa anak buahnya.
terutama adalah Raden Haryobangah dan Raden Gajaporo, membawa prajurit 100 dan yang satunya juga membawa 100, sehingga 200 prajurit. Maka berangkatlah 200 prajurit untuk mengawal, yaitu Raden Bre Kertabumi yang didampingi oleh pembantu setianya, yaitu Sabdopalon dan Noyo Kenggong, menuju ke lereng Semeru. Ternyata dia mengambil jalan yang salah. Sebetulnya untuk bisa mendaki lereng Semeru itu dengan tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, seharusnya dia melewati lereng bagian utara, yaitu lewat Paguhan, seperti yang pernah dilewati oleh Idewa Tegal Besuk. Tetapi kali ini Bre Kertabumi langsung menuju ke lereng bagian selatan, sehingga sungguh sangat sulit jalannya. Akhirnya setelah 6 hari perjalanan dengan susah payah, Bre Kertabumi dengan 200 prajurit ini sampailah ke lereng Semeru bagian selatan dengan melewati hutan-hutan yang begitu lebat. Tiba-tiba setelah sampai di lereng-lereng selatan, Bre Kertabumi terhenti karena dia menyaksikan banyak pohon-pohon yang tumbang. Nah, menurut pengamatan Bre Kertabumi, berarti tempat ini bekasnya dilewati oleh sebuah pasukan. Terlihat banyak pohon-pohon yang roboh, kemudian banyak tapak-tapak kuda, jejak-jejak kuda. Akhirnya dia ingat, apakah jalan ini pernah dilewati oleh Idewa Tegal Besuk yang katanya saat itu juga menuju ke Semeru? Itu kabar yang telah disampaikan kepada saya, yang dilaporkan Patih Keling. Berarti dia mungkin lewat sini. Katanya berdasarkan Patih Keling, Idewa Tegal Besuk mencari Dang Acarya, Semaranata, Dang Acarya Ponowasian. Mengapa dia mencari? Ada apa dia mencari dua resi yang sungguh sangat misterius itu? Dan katanya dia juga masih hidup, yang mana dia berada di sekitar Daha dan Keling. Tetapi ingatannya kembali kepada dua pembantunya. Jangan-jangan Sabdopalon dan Noyo Kenggong itu merupakan penjelmaan dari Dang Acarya, Semaranata, dan Ponowasian. Tapi aku juga sering melihat di dalam wisik-wisik, saya sering juga ketemu dengan guru besar, yaitu Resi Agastya. Tetapi saya melihat persamaan antara pembantu saya, Sabdopalon dan Noyo Kenggong. Apabila dibandingkan dengan Resi Agastya, tidak ada kemiripan sama sekali. Nah, oleh sebab itu, di dalam hati Bre Kertabumi ingin memancing Sabdopalon dan Noyo Kenggong. Berhenti dulu. Ini jalan ini rupa-rupanya ini merupakan bekas dilalui banyak kuda yang ada di sini. Mungkin dulu ada pasukan yang lewat sini atau prajurit berkuda lewat sini. Bre Kertabumi berkata seperti itu kepada Gajaporo dan Haryobangah.
Sepertinya begitu, Raden. Nah, apakah mungkin saja ini dulu pernah dilewati oleh pasukan dari Bali, yaitu pasukannya Idewa Tunggal Besung, yang katanya juga menuju ke lereng Semeru. Dan katanya, berdasarkan laporan yang saya terima, Tegal Besung ini, Idewa Tegal Besung ini mencari dua resi, yaitu Dang Acarya Semaranata dan adiknya, yaitu Dang Acarya Ponowasian. Katanya dua resi itu masih hidup. Yang ada di sekitar Daha dan di Keling. Anak buahnya yang lain mendengarkan, termasuk Sabdopalon dan Noyokenggong. Akhirnya dia bertanya kepada Sabdopalon dan Noyokenggong, bagaimana menurut paman? Apakah kira-kira dua orang resi Dang Acarya Semaranata dan Dang Acarya Ponowasian itu benar-benar masih hidup? Mungkin bisa, mungkin masih hidup. Duh, mengapa paman begitu yakin? Karena begini, kalau melihat dari Dharma, mungkin buah Dharma yang dilakukan oleh dua resi ini harum seperti harumnya bunga. Oleh sebab itu, dia menjelma menjadi manusia setengah dewa. Oleh sebab itu susah kalau dicari. Kalau dicari susah. Bisa ketemu kalau beliaunya datang dan memperkenalkan diri. Itu baru ketemu. Oh, jadi begitu. Benar ada. Apakah dia juga suka menyamar? Bisa juga. Kemudian menyamar sebagai apa, paman? Bisa saja dia menyamar sebagai seorang sudra. Menyamar sebagai sudra, benar. Dan apakah bisa juga menyamar sebagai seorang resi? Kalau dia menyamar sebagai resi bagaimana? Dia kan sudah resi. Oh iya. Jadi menyamar sebagai sudra, itu yang sering dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Terus bagaimana, paman? Apakah paman juga sudah tahu di mana kira-kira orang ini berada? Aku sudah bilang, aku sudah katakan bahwa orang ini adalah orang setengah dewa. Oleh sebab itu, tidak bisa ditentukan tempatnya. Dia tidak akan bisa diketahui oleh orang lain, kecuali kalau dia datang sendiri dan memperkenalkan diri. Baru kita tahu kalau dia adalah Resi Semaranata atau saudaranya tadi, yaitu Ponowasian. Jadi begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya terjadilah pembicaraan yang mana Bhre Kertabumi ini menaruh curiga kepada pembantunya, yaitu Sabdopalon dan Noyokenggong. Jangan-jangan pembantunya ini adalah penjelmaan atau orang yang sebagai samaran dari resi yang katanya masih hidup sampai sekarang, yaitu Dang Acarya Semaranata dan Dang Acarya Ponowasian. Oleh sebab itu, dia terus mengorek keterangan-keterangan dari pembantunya ini. Karena dia curiga bahwa Sabdopalon dan Noyokenggong adalah penjelmaan dari Dang Acarya Semaranata dan Ponowasian. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini?
Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Nanti apakah yang didapatkan? Dan akan bertemu dengan siapakah Berikertabumi di lereng Gunung Semeru bagian selatan itu? Apakah dia bertemu seperti yang ditemui oleh I Dewa Tegal Besung, yaitu Resi Mahaguru Mertiursi, atau bertemu dengan yang lain? Oleh sebab itu, ikuti terus sampai selesai. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.